Kasus kematian Sutrimo masih meninggalkan teka-teki terkait dengan sosok dan peran Febrio Adiono. Publik dan kuasa hukum keluarga menilai ada sejumlah kejanggalan serius terkait dengan peran dan klaim yang ia berikan selaku pihak yang mengantar dan penanggung jawab atau kerabat dalam surat kronologi kematian Sutrimo ke RS Muhammadiyah Taman Puring. Kemunculan nama Febrio Adiono dalam kasus kematian Sutrimo, kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah, memicu berbagai tanda tanya besar. Publik dan kuasa hukum keluarga menilai ada sejumlah kejanggalan serius terkait dengan peran dan klaim yang ia berikan karena tercatat sebagai pihak yang mengantar dan penanggung jawab dalam surat kronologi kematian Sutrimo ke RS Muhammadiyah Taman Puring. Sutrimo sendiri ditemukan tewas dengan mulut berbusa di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 23 Juli 2026. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut Febrio Adiono merupakan staf administrasi di kantor Kejagung RI, sekaligus menegaskan bahwa sosok Febrio Adiono bukanlah seorang jaksa. Anang kemudian menjelaskan bahwa Febrio juga merupakan ajudan dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Usai Febri tersangkut masalah TPPU, Febrio kini hanya bertugas sebagai staf administrasi. Kematian Sutrimo sudah dilaporkan ke Barreskrim Polri. Dalam laporan itu disebutkan Sutrimo meninggal dalam kondisi yang tidak wajar. Kini, tim penyidik kepolisian disebut tengah mendalami identitas Febrio Adiono, staf administrasi Kejagung yang disebut menjadi salah satu pengantar jasad Sutrimo, pria yang tewas di depan klinik Modern Aesthetic. Lebih lanjut, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan pelapor meminta penyelidik untuk melakukan ekshumasi jasad Sutrimo, yakni proses penggalian atau pembongkaran kembali jenazah dari dalam kubur yang dilakukan oleh pihak berwenang sebab dalam laporan itu disebutkan Sutrimo meninggal dalam kondisi yang tidak wajar. Selain terkait dengan sosok serta peran Febrio, kejanggalan lain juga mencuat, yakni diantaranya nomor telepon genggam yang dicantumkan Febrio dalam dokumen administrasi rumah sakit tidak dapat dihubungi atau berada di luar jangkauan sejak kasus ini mencuat ke publik. Kedua, kejanggalan penulisan kronologi di formulir rumah sakit. Dan ketiga, ponsel milik Sutrimo yang hingga kini belum juga ditemukan. Tim Liputan Berita 1. Dan pemirsa, kita lanjutkan dialog